Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah muatan SPDB, dan yang akan kita bahas adalah memahami patung. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita duduk dengan sempurna, berdoa mohon pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan pemahaman, dan mudah-mudahan pemahaman itu bermanfaat bagi kita. Dalam sikap sempurna berdoa dimulai. Selesai? Alhamdulillah. Anak sekalian, mari kita kali ini kita mulai dari pengertian seni patung. Apa seni patung itu? Seni patung adalah seni rupa 3 dimensi. Mengapa disebut 3 dimensi? Karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Berikutnya fungsi-fungsi patung. Ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, patung sebagai dekorasi atau hiasan. Kemudian yang kedua, patung sebagai monumen atau pengingat peristiwa penting sejarah. Yang ketiga, patung sebagai kerajinan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan nilai jual. Berikutnya fungsi yang keempat, patung arsitektur untuk melengkapi sebuah konstruksi bangunan sehingga menjadi lengkap. Berikutnya yang kelima, fungsi patung adalah patung seni, digunakan untuk mengekspresikan seni. Dan yang terakhir, yang keenam, patung religi atau keagamaan, digunakan sebagai pelengkap sarana dalam beribadah. Berikutnya teknik membuat patung. Yang pertama, teknik bucir. Ini seumpama misalnya kita ambil tanah liat atau sabun, kemudian kita congkel-congkel, kita buat menjadi sebuah patung. Nah, ini namanya bucir. Kemudian teknik cetak atau cor. Kita membuat cetakannya dulu, kemudian tanah liat kita cetak. Yang ketiga, teknik assembling atau perakitan. Ini terdiri dari bagian-bagian yang kemudian dijadikan satu, namanya di assembling. Yang berikutnya, teknik pahat. Seperti kita tahu, misalnya kita mempunyai bahan dari kayu, kemudian kita pahat menjadi sebuah patung, atau batu kita pahat menjadi patung. Berikutnya, keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung. Ini antara lain keterampilan memahat, ini jelas ya kalau kita membuat patung dari pahatan. Kemudian keterampilan modeling atau meniru model. Misalnya kita mau membuat manusia, berarti kita harus mempunyai keterampilan meniru membuat bentuk manusia dan sebagainya. Kemudian keterampilan merakit, ini yang assembling tadi, jadi awalnya petilan-petilan atau masih bagian-bagian, kemudian kita satukan menjadi satu yang utuh. Berikutnya contoh-contoh berbagai patung. Pertama, patung Insinyur Soekarno. Nah, ini bisa sebagai patung monumen tadi ya. Yang kedua, patung monumen Pancasila. Ini juga fungsinya sebagai monumen atau pengingat. Kemudian patung lambang kota Surabaya, ini sebagai ikon. Nah, ini patungnya Sura, ini ikan sura dan buaya. Yang keempat, patung Buddha. Ini berfungsi sebagai patung religi atau keagamaan, ini patung Buddha.
Contohnya yang ada di Candi Borobudur. Yang berikutnya yang kelima, patung kerajinan. Ini contoh-contohnya ini yang diperjualbelikan. Nah, semacam ini dari kayu, yang ini juga dari kayu. Nah, ini ada yang dari bonggol bambu. Nah, begitulah anak-anak sekalian yang dapat Pak Guru sampaikan untuk muatan SPDP, mengenal atau memahami patung. Dan sebagai penutup pembelajaran kali ini ada tugas, carilah masing-masing satu foto patung yang berfungsi untuk satu dekorasi atau hiasan. Ini nanti satu saja fotonya. Yang kedua untuk monumen, ini juga satu fotonya. Yang ketiga religi atau gamelan juga satu fotonya. Tetapi yang harus diingat, jangan ambil yang dari materi tadi. Kalian bisa ambil dari sumber lain, dari koran boleh, majalah boleh, internet boleh, dan lain-lain. Tapi yang perlu diingat, sumber harus ditulis. Baik anak-anak, Pak Guru cukupkan. Mudah-mudahan kalian paham dan tetap jaga kesehatan, taati prokes. Dan Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.